Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Tian21. Di sini saya ingin menjelaskan materi peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi pelajaran jarak jauh IPS kelas 7. Sebelumnya, yang belum subscribe channel Tian21 agar channel ini dapat berkembang lebih baik ke depannya. Next, kita jelaskan materi ini terdiri dari kompetensi dasarnya 3.3 menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, permintaan, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menjelaskan peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. IPTEK sebagai sarana manusia mencapai kesejahteraan. Dengan IPTEK manusia mampu membantu pemenuhan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, kalian membutuhkan makanan dengan bantuan ponsel, kalian bisa pesan makanan yang diantar langsung ke rumah tempat tinggal kita. IPTEK adalah hasil dari kebudayaan manusia yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. IPTEK dapat kita rasakan saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi dapat kita lihat pada gambar di sini dari zaman telepon genggam dengan dipencet lalu menggunakan telepon tablet atau layar sentuh menggunakan serba internet atau jaringan WiFi. Perkembangan IPTEK memiliki dampak positif dan negatif dalam kegiatan ekonomi. Kalian masih ingat kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan apa saja? Ya, ada 3, yaitu kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang terakhir kegiatan konsumsi. Peranan IPTEK dalam menunjang kegiatan ekonomi. Yang pertama, IPTEK dalam kegiatan produksi, yaitu memenuhi kebutuhan akan sumber daya, mesin, bahan baku, bahan penolong produksi. Yang kedua, muncul mesin produksi modern yang meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi itu sendiri. Yang ketiga, lebih mudah dalam memesan bahan baku dan bahan penolong produksi. Nah, itu adalah contoh gambar aktivitas manusia sedang produksi dengan menggunakan teknologi yang canggih. IPTEK dalam kegiatan distribusi. Yang pertama, memudahkan distribusi barang. Yang kedua, mempercepat barang sampai ke konsumen. Yang ketiga, ditemukannya sarana transportasi modern mendukung kelancaran distribusi. Contohnya, distribusi melalui via jalur darat, perairan, atau udara. Kalau lewat darat itu ada menggunakan transportasi mobil, motor. Yang udara seperti pesawat terbang, dan jalur laut adalah menggunakan kapal laut. 3. IPTEK dalam kegiatan konsumsi. Kemudahan konsumen dalam memenuhi kebutuhan, adanya layanan cepat delivery order lewat telepon atau penjualan online secara cepat. Yang ketiga, penjualan secara online semakin memudahkan akses belanja masyarakat. Nah, di sini ada contoh gambar tentang online shopping dan juga aplikasi-aplikasi yang menunjang dalam pembelanjaan online di masyarakat seperti GrabFood atau Shopee. Dampak positif perkembangan IPTEK. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan manusia, membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah, mempermudah memperluas informasi, menambah wawasan pengetahuan,
meningkatkan produktivitas, mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk, memperluas pasar penjualan produk, mempermudah transaksi perdagangan. Itu adalah dampak positifnya. Lalu di sini ada dampak negatif perkembangan iptek itu sendiri. Mempengaruhi pola pikir masyarakat. Yang kedua, menyebabkan polusi udara atau perkembangan kendaraan bermotor, pabrik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyebabkan orang semakin malas untuk keluar membeli barang secara tatap muka langsung pada penjual. Yang keempat, menimbulkan kerusakan lingkungan atau lain sebagainya. Yang kelima, mengubah pola interaksi antara manusia menjadi sibuk dengan dunia sendiri. Yang keenam, meningkatnya jumlah pengangguran diakibatkan karena menggunakan serba teknologi dan mengurangi tenaga kerja manusianya itu sendiri. Yang ketujuh, memudarnya semangat gotong royong dan tolong-menolong di masyarakat. Yang terakhir, memudarnya nilai-nilai asli bangsa. Nah, itulah dari penjelasan dampak iptek bagi perkembangan ekonomi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.